sangat miris yang terjadi di tatanan masyarakat. Betapa tidak, ketika kita sakit, kita harus viral dulu. Baru mereka yang duduk di tatanan pemerintahan baru hadir di tengah-tengah mereka yang mengalami kesakitan. Bahkan juga tak pernah hadir. Hal ini sangat dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman di organisasi Hipermakes saat melakukan pendampingan di masyarakat. Parahnya lagi, hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mencabut jaminan kesehatan. Namun sesungguhnya masyarakat berhak atas jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang 1945. Hal ini saya akan perbincangkan bersama dengan Ketua Hipermakes Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah saudara saya, Ilham. Apa kabar saudara Ilham? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Saya mengundang saudara secara khusus ini untuk membahas bagaimana kemudian, karena Hipermakes ini merupakan salah satu organisasi kesehatan ya, yang saat saya pantau di sosial media dan lain-lain, Hipermakes ini sangat aktif mendampingi masyarakat yang sakit, dan walaupun juga tidak sakit ya, sosialisasi dan lain-lain. Ini seperti apa teman-teman melihat jaminan kesehatan masyarakat yang seperti BPJS-nya ini terputus, terus kemudian nanti viral, baru hadir dibantu oleh mereka-mereka yang menikmati nyamannya duduk di pemerintahan, dan bahkan sekali-sekali mereka hadir setelah viral hanya hadir membawa skresek kantongan plastik yang berisi sembako dan kemudian menjadi pertanggungjawaban mungkin di mata publik. Silakan saudara Ilham, bagaimana tanggapan saudara Terkait mengenai PBI bantuan itu yang sifatnya BPJS kelas 3 yang saat ini ditutup oleh pemerintah Sulawesi Barat. Harapannya menjadi prioritas untuk masyarakat. Karena jujur, dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Mamuju saja, saya tidak bahas ke Polewali dulu, ke Maceri dan Mateng dan Mamasa, Sumatera. Itu saat ini di Mamuju ini full, hampir dikatakan full semua rumah sakit. Wow, hampir ya? Full. Dan kebanyakan yang masuk itu di bawah angka kemiskinan yang sifatnya kadang-kadang kurang mampu. Dan kami kemarin terakhir melaksanakan inti open donasi yang gizi buruk ya, itu yang 11 anaknya itu. Wow. Ada anaknya yang tidak dapat BPJS. Kemudian viral di kami ini yang turun open donasi kemudian menyerahkan itu, kemudian muncul di media, kemudian baru datang pemerintah daerah seolah-olah datang ya apa gitu. Tapi kami mengapresiasi sih. Tapi ya setidaknya hadir lah ya, lambat ke bos. Tapi minimal ke depannya dia karena kan di kecamatan dan di desa itu ada pustu dan ada puskesmas. Ada datanya masyarakat. Kemudian pemerintah, kelurahan, kecamatan, camat dan kepala desa itu kan ada di sana. Ya minimal ada, kalau ada warganya yang kayak begitu yang sakit, minimal tahu. Kemudian memfasilitasi itu BPJS-nya itu pemerintah itu supaya masyarakat kasih tidak kalang kabut maksud saya ada kasih yang baru nak urus sakit nih baru nak urus, padahal keaktifannya BPJS ke hari 15, hari 14 masih ini, hari ke-15 baru aktif BPJS gitu. Dan itu pun dipersulit lagi karena kalau PBI itu panjang perjalanannya, kita ke dinas sosial juga itu pun banyak dikasih. Dan sekarang itu banyak kasihan yang sifat mandiri yang kelas 2, kelas 1. Bahkan setelah diputus PBI ini, banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mendaftar secara mandiri ya. Banyak mandiri, itu pun juga mandiri banyak yang tidak terbayarkan. Karena pada saat butuh saja itu.
Itu adalah salah satu trik mungkin dari masyarakat kasihan sehingga kemudian Pak, kalau kita bayar aktif, kasihan kita teman yang sakit, yang mau pemerintah betul-betul kita sebagai prioritas sebagai warga yang betul-betul dilihat dari kondisinya yang. Bro Ilham, tapi kalau saya melihat posisi enak sakit itu pesta demokrasi. Maksudnya kayak Karena biar kita tidak viral kalau jelang pemilihan pasti mereka datang dengan sangat bahasanya lembut sekali, ayo kubaki ke rumah sakit dan lain-lainnya. Itu teman-teman melihat ini seperti apa jaminan kesehatan ini di Sulawesi Barat setelah dicabut jaminan kesehatannya, seperti apa teman-teman melihat, karena nanti viral baru mereka hadir dan bahkan tidak membawa solusi kehadirannya. saya lihat sekarang prioritas itu semua yang terkait mengenai pemerintah maupun yang sampai mulai dari atas sampai bawah, tolong ngecek keluarga toh siapa yang belum ini dan siapa yang layak dapat ini BPJS PBI yang bantuan itu. Toh kalau layak kasih. Tapi bisa tidak kalau saya sentil ke pemerintah Kabupaten Mamuju? Ya kenapa tidak bisa? Kita sebagai kontrol sebagai mahasiswa. Oh ya, itu kan kemarin ada kartu Mamuju keren. Kalau kapan mengcover kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat. Saya melihatnya kemarin kan baru mau kerja sama dengan BPJS. Oh, baru mau dikerjakan. Pelaksanaannya saya tidak tahu. Oh begitu ya. Tapi saya tetap akan ikut artinya membaca itu, mendukung itu. Tapi harus melihat juga. Seharusnya kita lebih sepakat ketika ada kartu tersendiri ya, yang kemarin kayak dikampanyekan ada kartu Mamuju keren itu yang sebagai jaminan kesehatan masyarakat. Seharusnya lebih baik itu ya dibandingkan misalkan kemudian seperti BPJS atau ya, apakah sepakat membuat produk sendiri atau mensupport? Kalau kartunya memang betul-betul ke masyarakat kami sangat mendukung. Ya. Kalau memang sifatnya cuma dipakai bahwa ini ajang-ajang politisi saja, artinya kemudian yang khusus saja, saya tidak sependapat. Karena pemerintah Kabupaten Mamuju bukan pendukungnya saja yang kita ini sebagai warga, saya sebagai mahasiswa mendukung penuh pemerintahan Kabupaten Mamuju kalau mengenai kemasyarakatan, apalagi masalah kesehatan. Kami mendorong, kami sudah ketemu juga sebenarnya sama ibu, mendiskusikan, ada beberapa yang didiskusikan mengenai terkait trennya mengenai kesehatan. Ibu sangat mendukung, kami sangat mendukung, tapi itu tadi jangan dikotak-kotakkan. Kami mau merata di semua wilayah maupun kecamatan, semua kecamatan. Jangan lagi ada yang viral baru kesampean, baru dinas terkait lincah-lincah. Apa yang menjadi kendala teman-teman saat mengadvokasi dan mendampingi masyarakat ini yang tidak memiliki jaminan kesehatan? Lebih ke pengetahuan sih. Gitu ya. Lebih ke pengetahuan juga yang pertama. Kemudian kami juga kan kalau agak jauh jaraknya, kami biasa itu terkendala dalam hal-hal ya. Tapi kalau mahasiswa, tapi tidak akan mengurangi sebenarnya. Tapi memang harus juga kita realistis melihatnya. Tapi selama kita di lapangan ada beberapa yang didampingi maupun yang jauh di luar dari Kabupaten Mamuju, dari Matra kemarin juga yang tumor itu ada beberapa kita yang tangani. Ya artinya meskipun apa tetap jalan. Kalau itu masalah betul-betul kalau memang tidak mampu. Karena rata-rata yang kita dapat itu memang bermasalah BPJS-nya. Sekarang di rumah sakit itu hampir begitu. Yang kalangan ke bawah itu bermasalah BPJS. Ya, apalagi ini di tengah pandemi, ekonomi masyarakat tidak stabil, terus kemudian sangat miris sekali BPJS-nya notabene-nya menjadi jaminan kesehatan dicabut. Kira-kira langkah yang tepat yang harus diambil pemerintah sesegera mungkin ini untuk jaminan kesehatan masyarakat ini seperti apa? Jangan sakit dulu masyarakatnya baru maksudnya pemerintah yang masing-masing di kecamatan maupun desa, kelurahan itu cepat mendata semua masyarakat ini yang betul-betul ini. Kemudian nanti ya tergantung dari ini bupati seperti apa minimal kasih yang ada progresnya yang nyata. Karena jujur, karena masih banyak warga yang tidak punya BPJS. Sekarang ketakutan ke rumah sakit. Tapi melihat ada beberapa pasca selesai gempa ini, rumah sakit itu hampir semua rumah sakit full. Kemudian fasilitas di tiap-tiap rumah sakit itu ya belum layak dan tidak memadai. Tapi harapan begitu yang dikejar dulu pemerintah
daerah maupun provinsi membenahi itu di masing-masing rumah sakit. Jujur saja rumah sakit, kalau tidak percaya nanti kita lihat saja. Makanya kita turun sendiri di rumah sakit umum, memang dalam pembenahan, tapi minimal fasilitasnya diperbaiki juga. Jadi kalau saya Bro Ilham, kalau saya berkesimpulan seperti ini, kenapa kemudian masyarakat ini biar penyakitnya itu sesungguhnya sangat ganas, seperti kayak tumor kemarin, terus kemudian gizi buruk dan lain-lain. Mereka memilih berobat secara tradisional, berobat kampung daripada ke rumah sakit karena jaminan kesehatan itu yang itu menjadi kendala utamanya karena jaminan kesehatannya itu tidak ada. Kira-kira apa yang menjadi desakan Hipermakes ini ke pemerintah baik skala desa maupun sampai tingkat pusat? Silakan menghadap ke kamera sekaligus menjadi closing statement. Saya itu tadi data diprioritaskan yang warganya kasih yang kurang mampu mengenai terkait mengenai bantuan BPJS. Kalau toh hari ini Kabupaten Mamuju yang betul-betul memprioritaskan ada kartu Mamuju Keren yang minimal cepat dialokasikan dan diluncurkan dan dilaksanakan. Karena itu sangat penting masyarakat saat ini, apalagi di masa pandemi ini ada. Karena jangan sampai ada penyakit yang sifatnya sifat penyakit kelainan yang di luar daripada corona itu kan saat ini meningkat, apalagi di daerah kami ini kayaknya kalau saya tidak salah isu-isunya itu mulai agak zona merah ini Mamuju. Ini yang tren kalau di saat ini saat saya rumah sakit. Kemudian terakhir harapannya pemerintah mulai dari tatanan yang di atas dari Provinsi Sulawesi Barat sampai di kabupaten, terkhususnya kami di Kabupaten Mamuju, harapannya ya pemerintah betul-betul prioritas dan antusias terhadap warga, karena kami juga terbatas di Hipermakes, kami cuma sifatnya mengontrol dan sifatnya mengadakan penyuluhan dan ini sosialisasi masyarakat. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bro saudaraku Ilham, Ketua Hipermakes Provinsi Sulawesi Barat, sudah hadir di program Mata dan Suara Mahasiswa. Teman-teman sekalian, Anda bisa menyaksikan program Mata dan Suara Mahasiswa ini di channel kami, mediabelajartv.com, dan di channel YouTube Busman Rasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.